Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anwari Stompul akan menjelaskan tentang strategi mitigasi risiko. Yang pertama, pengertian strategi mitigasi risiko yaitu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi risiko atau meminimalkan dampaknya terhadap tujuan organisasi atau proyek. Tujuan utama dari mitigasi risiko ialah menangani risiko proaktif sehingga tidak mengganggu pencapaian target atau operasional organisasi. Strategi mitigasi disusun berdasarkan tingkat risiko hasil analisis probabilitas dan dampak serta ketersediaan sumber daya untuk mengolah risiko tersebut. Yang kedua, ada jenis-jenis strategi mitigasi risiko. Mitigasi risiko dapat dilakukan melalui 4 pendekatan utama. Yang pertama, menghindari risiko. Pengertian strategi untuk menghapuskan penyebab risiko atau menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Tujuannya mencegah risiko agar tidak terjadi sama sekali. Contohnya, membatalkan proyek atau kegiatan yang terlalu berisiko. Yang kedua, mengubah rencana kerja agar tidak melibatkan teknologi yang belum teruji. Yang ketiga, tidak melakukan investasi di sektor yang terlalu fluktuatif. Kelebihannya, risiko dapat dihilangkan sepenuhnya. Kelemahannya, memungkinkan atau mengurangi peluang keuntungan atau inovasi. Yang kedua, ada risk reduction atau mengurangi risiko. Pengertiannya untuk mengurangi kemungkinan probabilitas terjadi risiko atau menurunkan dampaknya bila risiko tetap terjadi. Tujuannya menekankan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Contoh tindakan: meningkatkan standar keselamatan kerja. Yang kedua, melakukan pelatihan karyawan untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, menyediakan sistem cadangan atau backup sistem untuk data penting. Yang keempat, melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan produksi. Kelebihannya, risiko tetap bisa dikendalikan tanpa menghentikan aktivitas, dan memiliki kelemahan membutuhkan biaya dan waktu untuk pencegahan. Yang ketiga, ada risk sharing atau transfer. Pengertiannya strategi untuk memindahkan sebagian atau seluruh dampak risiko kepada pihak lain yang lebih mampu menanggungnya. Tujuannya mengalihkan beban keuangan atau operasional risiko kepada pihak ketiga. Contoh tindakan: memberikan asuransi untuk risiko kebakaran, kecelakaan, atau kehilangan aset. Yang kedua, outsourcing kerjaan yang berisiko tinggi kepada vendor profesional. Yang ketiga, kemitraan bisnis agar risiko dibagi antar pihak. Yang keempat, kontrak proyek yang mencantumkan klausul tanggung jawab risiko. Kelebihannya mengurangi beban organisasi jika risiko terjadi. Kelemahannya, biaya transfer risiko bisa mahal dan tidak semua risiko dapat dialihkan sepenuhnya. Yang keempat, ada risk acceptance, menerima risiko. Strategi untuk menerima risiko jika dianggap berada pada tingkat yang dapat diterima atau jika biaya mitigasi lebih besar dari potensi kerugian. Tujuannya mengakui keberadaan risiko dan menyiapkan rencana kontingensi bila risiko benar-benar terjadi. Contoh tindakan: tidak mengambil tindakan khusus terhadap risiko kecil, menyediakan cadangan dana untuk menghadapi risiko yang diterima, mengawasi risiko dengan pemantauan berkala. Kelebihannya efisiensi
dari segala biaya untuk risiko kecil. Kelemahannya, potensi kerugian tetap ada jika risiko terjadi. Nah, di sini ada tabel perbandingan strategi mitigasi risiko, yaitu risiko avoidansi, menghindari sumber risiko. Pendekatan utamanya baru tujuannya risiko tidak terjadi sama sekali, contohnya tidak mengurangi teknologi baru yang belum stabil. Yang kedua, risk reduction, pendekatan utama mengurangi probabilitas atau dampak, tujuannya risiko tetap ada tapi lebih kecil, contohnya menambahkan pelatihan keselamatan kerja. Yang ketiga, risk sharing atau transfer, mengalihkan risiko ke pihak lain. Pendekatan utama tujuannya untuk mengurangi beban risiko, contohnya memberi asuransi kontrak dengan vendor. Yang keempat, ada risk acceptance, menerima risiko dengan persiapan, tujuannya risiko diterima karena dampak kecil, contohnya membuat dana cadangan untuk risiko kecil. Yang keempat, langkah dalam menentukan strategi mitigasi. Yang pertama, identifikasi dan analisis risiko untuk mengetahui tingkat probabilitas dan dampak. Yang kedua, tentukan prioritas risiko berdasarkan matriks risiko. Yang ketiga, pilih strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik risiko. Yang keempat, implementasikan rencana mitigasi dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Yang kelima, monitor dan evaluasi efektivitas strategi secara berkala. Yang kelima, contoh penerapan dalam proyek risiko. Yang pertama, kebakaran di pabrik. Strategi mitigasinya risk transfer, memiliki penjelasan memberi asuransi kebakaran. Risiko kesalahan manusia dalam produksi. Strategi mitigasi risk reduction, memberi pelatihan rutin dan SOP. Risiko keterlambatan pengiriman bahan baku. Strategi mitigasinya risk sharing, penjelasan menjalani kontrak dengan beberapa pemasok. Risiko fluktuasi kecil harga bahan baku. Strategi mitigasi risk acceptance, penjelasan menyediakan dana cadangan untuk menutup kenaikan harga kecil. Jadi kesimpulan dari materi tersebut ialah strategi mitigasi risiko adalah tindakan terencana untuk mengolah risiko secara efektif. Pemilihan strategi yang tepat, apakah menghindari, mengurangi, berbagai, atau menerima, tergantung pada tingkat risiko, sumber daya organisasi, dan tujuan bisnis. Kombinasi keempat strategi ini sering digunakan secara bersamaan untuk mencapai manajemen risiko yang optimal. Mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan dari strategi mitigasi risiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.